Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk sama-sama belajar. Dan kita melanjutkan pembahasan kita minggu lalu bersama-sama dengan Romo Ompi. Dan topiknya sedikit berbeda. Topik kali ini adalah jangan lengah. Karena iblis bekerja sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan lengah. Kita kadang-kadang dengan teknologi yang ada, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Zoom, dengan yang lain-lain, kita terlalu lengah. Apalagi dengan internet yang luar biasa canggihnya. Yang ada kita nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk bahkan untuk pasangan, nggak ada waktu untuk anak, untuk orang tua, Ada waktu nggak? semua semua serba sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Bangun tidur yang dicari handphone duluan. Begitu sebelum tidur, yang di say goodbye ke handphonenya duluan. Nggak ke pasangan lagi, nggak ke keluarga lagi. Jadi kita tuh banyak yang dari kita yang terlena dengan keenakan yang ada di dunia, sehingga yang ada kita lupa dengan Tuhan. Dan itu adalah tipu muslihat iblis loh. Percaya nggak percaya? Dan em, untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kita bersama-sama dengan kita, selamat datang, selamat berjumpa. Dan untuk teman-teman di lahan YouTube channel PDK Maria Bunda Allah, selamat berjumpa kembali. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini bersama-sama dengan Romo Om Pilatu, kita akan bersama-sama berdoa untuk Romo dulu ya. Kita akan membuka dengan doa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita agar Roh Kudus yang sungguh beracara lewat apa yang Romo Ompi akan sharingkan kepada kita hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini. Kami mengucap syukur Bapa kepadamu untuk rahmat kehidupan, untuk segala kebaikan Bapa yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Satu minggu ini penjagaanmu, penyertaanmu, berkatmu yang boleh kami rasakan begitu banyak Bapa. Terima kasih. Dan Bapak terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapak untuk bersama-sama belajar Bapak, untuk menyikapi apa yang saat ini terjadi di dunia Bapak, dan bagaimana kami harus selalu waspada akan tipu muslihat iblis yang mencoba untuk menghancurkan hubungan kami dengan sesama dan hubungan kami dengan Engkau Bapak. Bantu kami Bapak, agar kami boleh menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam bertindak, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan dalam beraktivitas setiap hari Bapa. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Romo Om Pilatu yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini Bapa. Biarlah Kau boleh urapi Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah apapun yang Romo Ompi boleh sharingkan kepada kami hari ini, boleh semata-mata berasal daripadamu, dan boleh mengingatkan kepada kami Bapa, kalau Engkau selalu ada dekat kami, kalau Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun dalam kehidupan kami, Bapa. Asal kami terus berpegang dan melekat kepadamu, Bapa. Dan bantu kami agar kami boleh selalu sensitif, jeli, dan peka terhadap semua manifestasi-manifestasi roh jahat yang berusaha untuk menjauhkan kami dengan Engkau Bapa, menjauhkan kami dengan orang-orang di sekitar kami Bapa yang mau menjerumuskan kami ke hal-hal yang tidak baik. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk semua perlengkapan yang kami pakai pada hari ini, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar Bapa. Peralatan Zoom kami, elektronik kami, semua yang ada Bapa, biarlah Kau boleh kuduskan, Kau boleh lingkupi dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah Bapa, Kau boleh beracara dari awal hingga akhir nanti Bapa. Kami persembahkan Bapa seluruh doa kami, seluruh acara kami Bapa, 60 menit, 90 menit ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo di-unmute. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya mulai. Pak Endi, Bu Riana, dan suster, saudara-saudariku, sahabat-sahabat Tuhan yang sangat diberkati. Sebelum saya memulai pengajaran ini, saya ingin sedikit menceritakan. Saya akhirnya menyadari bahwa apa yang ditulis oleh Santa Faustina dalam buku catatan hariannya, buku catatan harian 1384, itu ditulis begini. Aku melihat seorang imam yang sangat dikasihi oleh Allah, tapi sangat dibenci oleh setan. Karena ia menuntun banyak jiwa kepada kesucian tingkat tinggi. Tetapi aku terus memohon agar Allah bekerja dalam kesabarannya terhadap orang-orang yang selalu menentang dia. Tidak menjadi kendor, sebab di mana setan sendiri tidak mampu menjatuhkan orang, ia akan menggunakan manusia. Saya selalu ingat akan hal ini. Saya sharingkan dulu, karena saya diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk memberikan retret, mendamping kelompok rohani, dan pergi kemana-mana di seluruh keuskupan ini. Dan banyak juga diminta dari keuskupan lain untuk memberikan retret. Maka saya pun banyak sekali mendapat serangan kehadiran. Saya berterima kasih Tuhan memberikan kepada saya kepekaan untuk menangkap. Saya ceritakan dulu ada satu pengalaman ketika saya memberikan retret di satu tempat di Ruteng ini, tapi di arah timur. Kami memulai retret, jadi ada retret 3 hari untuk umat di stasi itu. Dan peralatan di situ, peralatan belum ada listrik, kami menggunakan itu generator, genset, orang sebut di sini genset. Dan ketika retret sebelumnya kami biasa menyala, listrik itu terus menyala. Tiba-tiba ketika mulai retret, listrik itu generatornya mati. Karena bingung, akhirnya saya bersama tim kami diminta untuk mendoakan mengelilingi generator itu. Kami berdoa mengelilingi generator itu dan kami berdoa, dan akhirnya saya memimpin doa yang terakhir. Saya Yang ada Haleluya. titiknya itu berwadah. Kalau yang Haleluya. Saya menyanyikan lagu itu dan kami semua menyerukan haleluya, dan apa terjadi? Dan saya berkata, dalam nama Yesus saya mengangkat tangan dan memberkati generator itu, dan apa terjadi? Dia menyala kembali. Saya bertanya kepada itu mekanik teknisi, saya kata, apa masalahnya? Tidak ada masalah Romo, tidak ada tiba-tiba saya mulai berpikir, oh ya, iblis itu bekerja menghalangi kegiatan ini supaya tidak ada pengajaran. Maka saya merasa saya dicintai oleh, tapi sangat dibenci oleh iblis karena menarik banyak jiwa kepada Tuhan. Baik, pengalaman kedua, saya akan merayakan misa di satu tempat di daerah agak utara. Saya diminta oleh keluarga untuk memberkati satu kampung. Jadi saya nantinya berkeliling di kampung-kampung itu untuk memberkati rumah dari rumah, terus saya memberkati. Dan dimulai dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu ketika dimulai, tiba-tiba di tempat perayaan Ekaristi banyak lebah dan listrik mati. Listrik itu disambung ke ruangan di tempat di mana merayakan misa. Tiba-tiba listrik yang diarahkan ke tempat perayaan misa itu mati. Sedangkan listrik di rumah di mana sambungan itu terjadi tidak ada masalah. Lalu akhirnya saya sendiri berkenan di situ tidak ada tim doa. Saya akhirnya berdoa dan meminta perlindungan karena lebah itu bergelantungan di daerah altar dan mengerikan sekali. Merinding rasanya, lalu saya katakan, oh, saya mulai berpikir, iblis ini menghalangi saya. Lalu saya meminta,
darah Yesus mengalir dari ujung kepala saya sampai jemari kaki saya. Dan saya minta darahmu sekarang mengalir ke atas altar ini. Dan itu lebah yang bergelantungan di situ pergi meninggalkan altar itu. Dan listrik menyala kembali. Membingungkan. Dan saya mulai berpikir, iblis ini luar biasa canggih. Dia pintar sekali. Dia pintar dan dia bekerja dalam banyak alat. Saya juga ingat pada waktu saya memberikan pengajaran untuk kelompok Pak Jo, saya ingat itu handphone saya kok sangat bermasalah. Tiba-tiba 15 menit di tengah pengajaran itu tiba-tiba saya melihat handphone saya tanpa sinyal. Dan saya berusaha lari ke kamar dan mengambil itu relikui Santa Faustina dan memberkati handphone. Dan saya segera mengambil sakramen Maha Kudus dan menaruh di depan saya. Baru sinyalnya kembali. Saya mulai berpikir, iblis bekerja begitu luar biasa dan canggih. Melalui handphone, melalui semua saluran-saluran sekarang dalam teknologi yang canggih di zaman modern. Karena itu, saya mengundang kita semua, ya berdoalah senantiasa. Saya memberikan pengajaran. Dan apa yang dibuat oleh iblis? Melakukan intimidasi, mengancam. Yang diancam pertama adalah pikiran kita. Dia berusaha untuk mengambil alih pikiran kita, supaya kita terus terarah kepada dia, dan berada di bawah kuasa dia. Karena itu mari kita mendengarkan pengajaran ini. Pada penampakan kali ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria menunjukkan kepada ketiga anak gambaran tentang neraka. Apa saja penderitaan yang ditimbulkan oleh neraka dan karya-karya iblis. Karena itu kita mendengar di dalam doa rosario yang sering kali kita doakan. Tadi Ibu Riana dan Pak Endi membantu kita dengan doa untuk mendoakan kita bebas dari intimidasi iblis. Iblis lakukan apa? Pertama, dia menciptakan perasaan kehilangan Tuhan. Semacam desolasi. Dan kita semua merasakan penderitaan berat di dalam batin kita. Kan itu jangan bingung. Jangan bingung dengan hal ini. Ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat dalam batin kita, arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Iblis bekerja mencari orang-orang yang lelah. Dia mencari orang-orang yang putus asa. Dia mencari orang-orang yang terus mengeluhkan tentang kehidupannya yang serba susah. Mari, terutama biasanya dia menyerang orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, yang mau mencari pekerjaan, atau sulit mendapat pekerjaan. Yang kedua, apa yang dibuat oleh iblis? Bunda Maria menerangkan bahwa itu penderitaan sepertinya selama-lamanya, tanpa pembebasan. Padahal penderitaan itu akan ada akhirnya. Akan ada pembebasan. Tapi iblis menciptakan penderitaan. Maka mengapa dia terus melakukan intimidasi? Intimidasi itu biasanya menghasilkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ketiga, kita merasa bersalah, guilty. Selalu pikir tentang hal-hal yang negatif. Selalu cemas akan masa lalu atau masa depan. Dan jiwa-jiwa terus menyalahkan diri mereka atas kejahatan yang membuat mereka terpisah dari Tuhan. Karena itu, iblis sangat kuat memakai kekhawatiran, kecemasan di dalam diri kita. Stop menjadi orang cemas dan khawatir. Oke, pasti ada yang bertanya, Romo Ompi, apakah kecemasan itu manusiawi? Ya, saya katakan kekhawatiran itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kita tenggelam. Ini yang penting. Tenggelam dalam kecemasan. Kita butuh iman. Dan yang keempat, apa yang ditunjukkan oleh Bunda Maria kepada ketiga anak di Fatima. Melihat iblis. Iblis itu mengerikan Bapak dan Ibu. Mengerikan sekali. Mungkin karena saya juga beberapa kali menyaksikan penampakan dari iblis itu. Mengerikan. Menakutkan. Karena itu kita sungguh-sungguh harus hidup dalam iman.
Bunda Maria berkata sesuai dengan Injil bahwa iblis itu benar-benar ada. Ada dua gelar yang kita ketahui dari penyingkapan misteri ini. Satu, iblis adalah pendusta. Penginjil Yohanes bab 8 ayat 44 menyebut iblis adalah bapa segala dusta. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Mereka menawarkan kebaikan kepada kita yang ternyata kemalangan dan kejahatan. Bandingkan bagaimana Adam dan Hawa diperdaya, ditawarkan ini, makan ini, buah ini enak dan segalanya. Kelihatannya indah, kelihatannya enak. Tapi sesungguhnya membawa kita kepada bencana, kemalangan. Nanti kita membaca Kejadian Genesis bab 3 ayat 1 sampai 4. Kedua, iblis disingkapkan oleh Injil bahwa dia adalah penuduh. Dalam bahasa Ibrani memang artinya penuduh. Iblis itu melawan kita, dia menuduh kita. Apa yang dibuat oleh iblis? Iblis menghukum kita tanpa kenal ampun. Bahwa tidak ada pengampunan, bahwa atas dosa-dosa kita tidak ada pengampunan. Padahal Tuhan Yesus itu mati di salib untuk bayar lunas hutang dosa kita. 1 Petrus bab 1 ayat 17 sampai 21. Karena itu mari perhatikan. Kalau kita merasa diri kita dituduh, aduh saya kok berdosa ya. Aduh saya kok tidak layak. Terus merasa tertuduh. Mari percayalah darah Yesus itu telah menebus kita. Yesus mati menggantikan hukuman yang harus ditimpakan kepada kita. Dia menyili segala dosa. Saya memberi pesan ini kepada Anda semua. Kita memang berdosa. Tapi Tuhan mencintai kita. Sangat penting. Kita berdosa. Tapi Tuhan sangat mencintai. Karena itu, jadilah pendosa yang beriman. Luar biasa ini. Jadilah pendosa yang tetap beriman. Romo Ompi berdosa. Iblis terus menyerang saya untuk merasa bersalah. Melihat masa lalu atau khawatir dengan masa depan. Saya tidak akan tenggelam di dalamnya. Sebab saya percaya cinta Tuhan itu luar biasa. Bagaimana iblis bekerja? Karena itu Ibu Riana, Pak Endi tadi mengatakan kepada kita, jangan lengah. Bagaimana dia bekerja? Dia bekerja dalam perasaan, pikiran, dan hati manusia. Bacaan buku harian Santa Faustina 418. Suatu himpunan besar setan menghalangi jalanku. Mereka mengancamku dengan siksaan yang mengerikan. Aku mendengar suara-suara mereka. Ia menghancurkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan bertahun-tahun. Ketika Santa Faustina bertanya, dari mana kamu datang dalam jumlah sebesar ini? Sosok-sosok jahat itu menjawab, dari hati macam-macam manusia. Berhentilah menyiksa kami. Jadi iblis bekerja di dalam hati manusia. Di dalam pikiran manusia. Di dalam perasaan manusia. Perasaan yang mana? Perasaan yang sakit. Karena itu menarik sekali. Tadi Pak Endi dan Ibu Riana minta kita. Sebelum kita memulai Zoom meeting ini, kita mendengar ada doa untuk penyembuhan trauma-trauma dalam diri kita. Kesesakan-kesesakan dalam diri kita. Saudara-saudariku, suster, penderitaan itu akan ada akhirnya. Saya tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Padre Pio dari pembicaraan dengan Yesus. Menarik sekali. Dikatakan, penderitaan itu adalah saat kita dimurnikan. Bukan saat kemalangan. Dan itu, kesesakan apapun dalam hidup kita. Itu bukan kemalangan. Tapi cara Tuhan untuk purifikasi, untuk memurnikan kita kembali. Mari, berhentilah putus asa. Saya mohon kita semua. Iblis itu bekerja di dalam hati yang sangat putus asa.
yang terus mengeluhkan tentang sakitnya, tentang penderitaannya, tentang kekecewaannya, tentang orang-orang yang mengecewakan, yang menyakitkan. Berhentilah putus asa. Bacaan harian Faustina 1384. Seperti tadi saya katakan, dia bekerja di dalam hati yang mana? Hati yang tidak sabar. Jadi iblis itu bekerja melalui orang-orang yang buat kita marah, sakit hati, terus bercerita tentang kekurangan, ketidaksempurnaan mereka. Karena itu, iblis bisa menjatuhkan kita semua melalui orang-orang itu. Karena itu, stop berpusat pada hal-hal atau orang-orang yang mengecewakan. Pandanglah Yesus. Kalau Anda rasa sesak, sakit hati. Santa Faustina kalau hatinya sangat terluka, pasti dia datang ke tabernakel. Dia memandang ke tabernakel dan berbicara dengan Yesus. Maka dia menjadi santa. Kenapa? Seorang yang tidak pernah mengalami apa yang disebut menyimpan sakit hati. Iblis kuat sekali bekerja di dalam diri orang-orang yang sakit hati. Baik, bacaan harian 1405, 30 November 1937. Petang itu, ketika aku menaiki tangga, tiba-tiba hatiku dikuasai oleh perasaan tidak senang yang aneh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam. Tiba-tiba aku mendengar setan berbicara. Jangan lagi memikirkan karya ini. Allah itu tidak maha rahim, seperti yang engkau katakan. Jangan berdoa untuk orang-orang berdosa. Sebab bagaimanapun juga mereka akan dihukum dengan karya kerahiman ini. Engkau menjerumuskan diri ke dalam hukuman. Lalu Santa Faustina membuat tanda kemenangan Kristus. Dia membuat tanda salib. Dan malaikat itu, malaikat jahat itu, iblis itu, lenyap dengan kegarangan, keganasan yang mengerikan. Karena itu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat Tuhan, saya ingatkan kita, kalau kita berhadapan dengan orang yang garang, orang yang ganas, berdoalah. Jangan menyerang orang yang marah, orang yang garang. Karena iblis bekerja di sana. Dia keluar dari hati yang garang dan hati yang ganas. Yang kedua, iblis bekerja lewat situasi benda-benda, ruangan, teritori tertentu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita mendengar kisah ada kecelakaan di tempat tertentu, seperti di tempat kami, itu ada beberapa tempat yang terus ada kecelakaan. Karena di situ ada teritori iblis. Jadi kalau ada roh yang sudah bekerja di sini, misalnya ada ritual-ritual pemanggilan arwah di situ, itu menjadi teritori dari iblis. Dia akan tinggal dan memegang tempat itu. Siapa yang masuk ke tempat itu akan terintimidasi, akan terpapar. Karena itu, lakukan tanda salib, lakukan doa panah. Itu yang mengerikan. Saya ingat betul, saya kalau masuk ke daerah teritori iblis, bagaimana kita mengenalnya? Saya biasanya, puji Tuhan, saya mencium aroma kehadiran iblis. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya mencium aroma lumpur. Bau lumpur yang menyengat luar biasa. Bau-bau yang sepertinya sulit kalau diindrai dengan penciuman. Bagaimana membahasakannya sulit sekali. Tapi seperti bau lumpur campuran kotoran-kotoran yang luar biasa menyengat. Karena itu saya selalu sadar dan saya melakukan doa panah atau zaman dulu disebut sebelum Konsili Vatikan kedua disebut doa panah. Doa panah. Doa panah itu apa? Hati kudus Yesus, lindungilah aku dari serangan kegelapan. Atau darah Yesus mengalir dari ujung kepala saya sampai ujung jemari kakiku. Lindungilah aku. Dan dikatakan di situ ditulis oleh Santa Faustina. Ketika aku menulis tentang karya, tentang doa koronka, tentang
mujizat-mujizat kerahiman Allah, aku mendengar setan menggertakkan gigi. Ia tidak tahan menghadapi kerahiman. Ia terus membanting barang-barang yang ada di kamarku. Tetapi di dalam diriku aku merasakan kekuatan Allah yang sedemikian besar, sehingga perbuatan setan bahkan tidak mengganggu aku. Santa Faustina merasa tenang dan terus menulis, sehingga musuh keselamatan itu menjadi marah. Jadi saya ingat Ibu Riana beberapa waktu pengajaran hari Sabtu kemarin, hari minggu lalu, itu bicara tentang solitudo, ketenangan. Yesus memang mengundang kita, datanglah kepadaku dan kamu akan mendapat ketenangan. Bukan kesembuhan. Ketenangan itu adalah kedamaian. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menemukan apa yang disebut kedamaian. Meskipun di seputar kita ada banyak persoalan yang mengerikan dan menakutkan. Mari kita teruskan. Lakukan hal ini untuk menghadapi hal-hal ini. Karena itu saya juga sangat memperhatikan cellphone saya. Biasanya saya seperti tadi Bu Riana berkata, saya selalu buka cellphone kalau biasanya ada panggilan dari rumah sakit. Tapi hati-hati juga, cellphone kita, handphone kita juga banyak dipakai oleh iblis untuk menawarkan apa? Pornografi, perjudian. Luar biasa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu seorang tua atau orang tua menceritakan kepada saya tentang anaknya. Anaknya yang terikat dalam perjudian online. Luar biasa, Romo saya, dia berkata, Romo saya bingung. Saya katakan, mari berdoalah. Berdoalah untuk penyembuhan. Ini saya mau jelaskan penting. Doakan situasi anakmu ketika dia berada di dalam rahimmu ibu. Doakan supaya iblis tidak memakai pintu masuk celah ini. Kalau dia sembuh, dia akan melepaskan perjudian. Dan benar. Dan itu benar. Jadi perjudian itu dari iblis. Pornografi itu dari iblis. Supaya apa? Menciptakan kenikmatan yang tiada batasnya. Tetapi ternyata itu menipu kita. Kita semua terikat dan berada di bawah intimidasi iblis senantiasa. Karena itu saya mengundang kita semua untuk apa? Pertama, berdoalah koronka. Berdoalah mahkota kerahiman ilahi, Bapa yang kekal. Saya ingatkan, doa koronka tidak jam 3. Jam 3 itu adalah jam 3 petang maksudnya. Adalah jam kerahiman, di mana kita dipanggil untuk hening atau berdoa bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib itu mendatangkan berkat untuk kita. 2, ini yang sangat penting. Setialah menerima komuni dalam ekaristi. Hostia. Terimalah hostia dengan iman Anda. Luar biasa. Santa Faustina berkata, komuni yang kita terima hari ini, misalnya saya selalu merayakan misa di pukul 11 siang, dan Yesus akan berada bersama saya sampai pukul 11 besoknya, ketika saya menerima kembali ekaristi. Karena itu, jangan berhenti. Sebisa-bisanya, terimalah ekaristi. Kalau Anda tidak dapat menerima ekaristi, kalau bisa, nikmati kehadiran Yesus dengan komuni kerinduan. Yang ketiga, gunakan air suci, garam suci yang saya ingatkan, yang telah diberkati imam, yang telah diberkati oleh imam. Iblis takut sekali dengan penggunaan ini, penggunaan air suci dan garam suci. Mengapa? Ceritakan. Santa Faustina dulu, karena sebelum Konsili Vatikan kedua, itu percikan air suci hanya dilakukan oleh imam. Sekarang, semua kita dapat menggunakan air suci. Berciki tempat di mana kita, yang kalau kita lihat ada teritori, tempat di mana iblis bekerja. Perhatikan,
Kalau di dalam keluargamu sering terjadi repetisi, ulangan-ulangan keputusasaan dan masalah, reciki rumahmu, tempatmu dengan air suci, taburi dengan garam suci. Dan yang keempat, lakukan doa perlindungan. Salah satu doa perlindungan, Yesus yang tersalib, lindungilah aku, keluargaku, kerabatku, dan teman-temanku, dan semua milikku dengan darah-Mu yang termulia. Doakan doa ini. Yesus yang tersalib, lindungilah aku, keluargaku, kerabatku. Saya mau menceritakan satu pengalaman yang luar biasa. Saya pernah menolong seorang pasien. Ternyata pasien itu sering kali minta didoakan oleh dukun. Dia pergi ke praktek perdukunan dan saya pergi mendoakan karena pasien ini sulit tidur. Pada saat saya pulang ke pastoran sampai di rumah, saya membuka komputer dan waktu itu saya belum tahu apa-apa. Saya belum tahu apa-apa bagaimana saya harus menolong diri saya. Ketika saya membuka komputer saya dan apa terjadi? Komputer saya dirusakkan oleh iblis. Saya waktu itu diminta oleh Bapak Uskup untuk memberikan kepada beliau satu teks pemberkatan rumah biara. Dan saya sama sekali tidak bisa membuka laptop itu. Laptop itu hancur semua. Dan akhirnya pengalaman inilah yang membuat saya kalau membuat teks misa, membuat apa, saya selalu berdoa memberkati saya, atau saya ambil sakramen Maha Kudus dan saya memberkati laptop dan memberkati peralatan saya supaya tidak dimasuki. Dan ini penting. Ketika kita berdoa untuk orang-orang tertentu dalam hidup kita, kita doakan juga keluarga kita. Karena dia akan menimbusi keluarga. Dia ganggu keluarga kita supaya mereka berkelahi, bertengkar, buat keributan dan segala sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Karena itu saya mengundang kita semua, mari lakukan doa perlindungan. Yesus yang tersalib, lindungilah aku, keluargaku, kerabatku, teman-temanku, dan semua milikku dengan darah-Mu yang termulia. Baik. Lalu lakukan doa pembebasan. Teksnya saya kirimkan ke Pak Endi dan Ibu Riana. Doa pembebasan. Dalam nama Yesus dari Nazaret, melalui kuasanya yang luar biasa sebagai Allah, melalui namanya yang paling berkuasa dan menyelamatkan, aku menegur, menolak, mengikat, mengusir semua roh yang bukan dari Roh Kudus. Perintahkan kepadamu dalam nama Yesus untuk keluar sekarang dari sebut nama orang, tempat atau benda-benda yang kita pakai, segera langsung ke kaki salib dan tidak kembali lagi. Lalu ucapkan doa ini. Oh Roh Kudus, masuklah ke dalam ruang kosong yang ditinggalkan oleh roh-roh itu dan penuhilah, sebut nama orang itu, tempat, benda dengan kehadiran, cinta dan perlindungan. Jangan biarkan mereka kembali. Dan kelima, terakhir, berdoalah memohon darah Yesus. Seperti tadi yang saya ajarkan, ketika saya masuk ke teritori tempat misalnya yang diendus, ada kuasa iblis atau kuasa perdukungan di tempat itu, atau roh-roh penyembahan berhala. Saudara-saudari, suster, doakan darah Yesus. Katakan, darah Yesus mengalir dari ujung kepala saya sampai ujung jemari kaki. Saya ingat pada Zoom beberapa waktu yang lalu, Mbak Bernadette Esther bertanya pada saya tentang para suster Putri Karmel yang yang kecelakaan mobil dan mendengar kabar bahwa seorang susternya meninggal dan ditanya, apakah malaikat pelindung? Saya lebih melihat itu ada teritori kegelapan yang sedang bekerja di tempat itu. Pada waktu itu mungkin
salah satu di antara suster atau yang menumpang dalam mobil itu ada celah, ada celah. Karena itu, apa yang harus kita doakan? Doakan perlindungan. Yesus yang tersalib, lindungilah aku, keluargaku, kerabatku, teman-temanku, mobilku, laptopku, macam-macam benda yang kita pakai, supaya tidak ditimbusi oleh kegelapan. Saya mendengar di Indonesia banyak sekali penipuan di bank itu atas nama aja dari pos, dari mana-mana penipuan. Itu apa namanya? Saya lupa namanya. Itu banyak sekali penipuan, banyak orang. Saya pikir kenapa? Dan ada satu korban yang saya kenal. Lalu mereka berkata, Romo ini kenapa? Saya bilang, itu kamu terlalu banyak kemarahan dalam rumah tangga. Lalu ibu itu berkata, betul. Iblis menipusi orang-orang yang hatinya buruk. Mari, lepaskan itu. Minta darah Yesus sekali lagi. Pak Endi dan Ibu Riana, sahabat-sahabat Tuhan, terima kasih. Demikian pengajaran saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Sebelum saya lanjutkan, berhubung Romo udah ngomongin soal doanya, saya share screen ya doanya ya, biar teman-teman yang mau mau foto doanya boleh difoto doanya sebentar, Bu, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau difoto doanya silahkan difoto dulu. Ini doa pertama yang Romo kirim, doa penyembuhan melalui kuasa darah Yesus. Oke, kalau sudah, saya akan melanjutkan doa berikutnya. Doa pembebasan dari kutuk dan doa penyembuhan dari rasa luka dan rasa bersalah. Baik, saya akan stop. Nah, baik itu doa yang kemarin tuh kita dapat dari Romo Ompi. Semoga uh, bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Terus ada satu lagi Romo yang doa yang tadi barusan yang Romo bilang doa untuk apa Mo? Tadi Berlindung. doa Ada perlindungan. Nah, doa nanti perlindungan ya dan nanti pembebasan. Itu ada ya dua doa. oke. Nanti kalau Romo ada teksnya, Romo boleh kirim ke Andy Romo atau kirim ke saya juga boleh. Ya, terima Baik-baik. kasih Romo. Baik, teman-teman, kita tadi sudah melihat dan mendengar apa yang tadi Romo jelaskan kepada kita. Kalau jangan buka celah, kitanya harus hidup kudus dan harus hidup melekat dengan Tuhan. Nah, salah satu celah yang biasanya setan pakai atau iblis pakai itu adalah dari 7 kelemahan kita. Kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, kerakusan, hawa nafsu, dan malas. Kalau 7 kelemahan kita tersebut ada yang kita pelihara, masih kita pelihara sampai hari ini, tolong peliharaannya dipatahkan. Jangan dipelihara. Karena hal tersebut bisa menjadi celah untuk iblis untuk masuk dan menguasai kita. Banyak Romo yang saya perhatiin fenomena anak-anak zaman sekarang Romo adalah fenomena orang-orang yang selalu maunya instan, males, maunya cepet, gitu loh, nggak mau menunggu, nggak sabar. Itu tadi yang Romo bilangin kan kesabaran, butuh kesabaran karena penderitaan atau apapun yang kita alami itu harus kita uni dengan baik karena kenapa? Itu mendatangkan kesabaran, melatih kesabaran kita. Dan itu saat Tuhan mencurahkan rahman-Nya kepada kita untuk merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang problem dengan
anak-anak zaman now, Romo. Nggak sabar. Jangan bilang anak-anak zaman now, mungkin kita juga sama, Romo. Kita-kita juga sama, banyak yang nggak sabar dalam menanti waktunya Tuhan, harinya Tuhan. Benar. Maunya semua cepat. Tuh ya. Nah, terus nih ada satu yang mau bertanya, silakan Bunda silakan di unmute terus tanya ke Romo Ompi. Dek, Unmute, oke. Romo, terima kasih Romo. Romo punya renungan hari ini pas banget buat Dede. Jadi sekarang saya ada 2 pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan pertama, tadi Romo cerita, Romo ada pelayanan kepada seorang ibu yang anaknya kecanduan judi. Dan Romo tadi menjelaskan, Romo suruh ibu ini berdoa seperti anak ini masih di dalam rahim. Itu apakah ada gimana ya? Saya mau tahu, saya mau belajar tentang itu karena saya mau berdoa buat anak-anak saya. Anak-anak saya ini teenager, udah selesai sekolah, tapi mereka boleh dibilang nggak mau ke gereja. Walaupun kita berdua dari mereka kecil sampai mereka lulus sekolah, mereka saya wajibkan sampai terima sakramen confirmation. Itu yang akhir. Jadi saya bilang sama suami saya, itu tugas kita. Kita harus, walaupun mereka tidak mengerti, benih yang ditanam pasti tumbuh karena kita percaya Tuhan punya benih paling bagus. Itu pertanyaan saya nomor 1. Pertanyaan saya yang nomor 2, kayak yang tadi Romo bilang, iblis itu selalu mengintimidasi kita di dalam pikiran kita, karena terus terang saya dan suami saya rasanya saya tuh sendiri, ini kejadian baru-baru aja karena kebetulan unfortunately orang tua saya itu Katolik, asli Katolik banget, tapi mereka masih pakai yang tanya-tanya orang pintar. Beberapa lama yang lalu, kira-kira Easter, ibu saya tabrakan, sehingga dia punya driver's license disuspended sama polisi. Karena kejadian, dia bingung. Akhirnya karena dia tanya orang pintar, dia bilang, oh iya kamu lagi peh, jadi mesti buang sial. Buang sial, jadilah kira-kira sebulan yang lalu ya Pak, dia beli ikan. Karena dia bilang, kamu harus melepaskan, boleh burung, boleh binatang apa aja kamu lepaskan, supaya sial kamu dibawa sama mereka. Jadi hasil sekarang saya punya ikan di rumah. Karena ibu saya, apa-apa, dia cuma bilang sama anak saya yang nomor 1, Joshua, dia bilangnya, Joshua, help Oma. Oma need to release, melepaskan ikan-ikan ini ke alam supaya mereka itu. Jadi ibu saya beli ikan 6, ikan mas. Jadi anaknya 6. Kebetulan dia beli malam, pagi-pagi 1 mati. Dibuanglah di toilet, 1 mati. Tinggal 5. Jadi ributlah anak saya nomor 1. Dia bilang ini, Oma, ini ikan di kolam, nggak bisa kalau dilepasin di luar mati, Oma. Jadi kita ribut satu rumah, ribut soal ikan. Karena ibu saya harus sacrifice. So, itu kejadiannya. So, beside itu ada macam-macam lagi. Sekarang pertanyaan saya,
apa yang harus saya lakukan? Karena kayak Romo tadi bicara soal suster yang berdoa, melihat bahwa ada hamba Tuhan yang banyak diserang. Ada yang mendoakan. Sekarang saya rasa saya sendirian. Apa yang harus saya lakukan? Kita punya mesbah doa tiap hari. Tiap malam saya dan suami punya mesbah doa. Pagi saya punya waktu sebelum saya kerja, saya novena dulu. Itu yang bisa saya buka. Atau kita baca Alkitab. Tapi rasanya itu kok nggak kuat. Itu aja nggak kuat. Tolong Romo, kira-kira apa nasihat Romo buat saya? Baiklah. Tadi saya bicara tentang saya menopang doa seorang ibu yang anaknya masuk dalam kasus perjudian. Mengapa saya meminta dia berdoa untuk rahimnya? Karena dulu waktu anak itu berada di dalam rahimnya, ada perasaan-perasaan buruk yang mengendap masuk dalam memori. Saya mau mengatakan ini. Saya bertemu dengan banyak orang tua yang anaknya menangis histeris tanpa diketahui sebabnya. Ternyata itu adalah rekaman-rekaman perasaan buruk yang mengikat ibu pada saat dalam kandungan, dan perasaan itu menetap dalam diri anak. Dan untuk menolong ke jalan keluar adalah berdoa. Doa apa? Tadi saya mengajarkan darah Yesus masuk dalam ujung dari kepala saya sampai jemari. Doa yang sama dapat dilakukan untuk anak-anak kita yang tidak diketahui penyebabnya. Karena ini celah yang dipakai oleh iblis. Lihat ibu, perasaan-perasaan buruk itu banyak dipakai oleh iblis, memakai celah ini dan menguasai kita. Maka kita muncul seperti terintimidasi setiap saat. Gimana ya? Kapan? Saya sendiri. Ibu berkata tadi, saya sendirian sekarang berdoa. Meskipun sendiri ibu ada Yesus. You have Jesus. You have Jesus. Karena kuasanya lebih besar. Mengapa ibu tadi, Oma tadi memelihara ikan? Ini sebetulnya sistem belief. Kepercayaan. Karena dia mendengar dari seorang yang pintar. Bukan orang pintar, tapi orang pintar. Dan itu tertanam. Tertanam di dalam otak Oma bahwa itu menyelamatkan. Why? Kenapa? Iblis bekerja di sana. So, doa apa yang ibu harus lakukan? Doa darah Yesus. Untuk Oma itu. Minta ibu berdoa atas nama dia. Dalam kuasa darah Yesus, saya mohon Oma dibersihkan dari sistem-sistem kepercayaan, keyakinan yang tertanam di otak. Ini iblis menanamkan supaya mencari teman untuk penyembahan gitu. Penyembahan kepada dia. Karena itu tadi anak-anak masih teenager, mereka masih itu. Ya, ada banyak perasaan buruk. Contoh, maaf, dulu mungkin ibu berasa tidak nyaman dengan suami pada saat mengandung dan hopeless, takut pada saat proses persalinan, mungkin di seksio sesare, di operasi, dan ibu takut. Dan ini terekam. Semua hal ini terekam. Makanya dalam bantuan, saya ingat pernah satu keluarga datang tengah malam ke tempat saya ini. Tengah malam karena anaknya menangis luar biasa, tidak bisa dihentikan. So akhirnya waktu saya keluar dari kamar dalam keadaan mengantuk, saya menumpangkan tangan, saya minta ayah dan ibunya, karena mereka tidak berdaya. Tidak berdaya, ayah dan ibunya menumpangkan tangan di atas kepala anak, lalu tangan saya di atas kepala. Langsung anak itu berhenti menangis. Mereka tanya, Romo, kenapa? Kenapa ini? Saya katakan, ibu dulu pernah mengatakan kepada anak dalam rahim, sebaiknya saya nggak usah hamil karena saya sakit-sakit. Luar biasa. Ada, maaf ibu, ada sesuatu misteri yang tidak kita mengerti dengan hati manusia. So, doa dapat menembus segala sesuatu. Mungkin kelihatan sekarang ibu merasa bahwa saya sendirian. No,
iblis menciptakan loneliness atau kita merasa alone, sendirian. Tapi tidak. Saya tinggal di rumah ini sendirian. Tapi I have Jesus. Pada saat saya merasa saya sendirian, saya ada Yesus. Demikian. Aha. Mungkin. Terima kasih Romo. Ya. Satu pertanyaan lagi dari Ibu W Manopo. Silakan Ibu W di unmute dan dipasang videonya. Terima kasih, selamat pagi Romo. Halo, Saya izin bertanya Romo. Ini kan lagi viral lagunya Elvis Presley yang Devil in Disguise. Itu relate banget sama yang saat ini saya alami dan beberapa teman saya alami. Istilahnya kan Devil in Disguise itu kan iblis yang menyamar. Dan itu kemarin sedang saya alami di lingkup komunitas saya beberapa, Legio Maria, terus di SSP, SSL itu saya ini seorang janda Romo. Saya seorang janda, saya bertato, saya janda yang mandiri, saya bisa menghidupi saya, maksudnya hidup saya sendiri gitu. Saya tidak berhutang, saya hidup mandiri pokoknya Romo. Saya di mata orang itu saya mampu begitu. Nah, ya survive begitu. Tetapi itu menjadi seperti suatu ancaman bagi mereka Romo. Bagi saya kan aktif di lingkungan sebagai sekretaris di Legio, terus di UMKK Paroki sebagai bendahara. Tapi saya itu di BKRI, saya seperti menjadi ancaman bagi mereka Romo. Seperti mereka itu berantipati, berantisipasi ke saya. Satu, saya seperti menggoda mereka, suami-suami mereka. Kedua, saya seperti bisa cari duit karena hal-hal negatif yang saya cari, yang saya lakukan. Ketiga, saya ini seperti tebar-tebar pesona. Pelayanan saya banyak kan Romo, saya dianggap tebar pesona, saya coba cari jodoh, cari apa, begini, pokoknya banyak. Saya itu seperti sekarang enemy of the state-nya paroki saya, gitu. Jadi itu bukan saya peroleh dari orang-orang yang cuma anggota-anggota, tetapi yang seperti di DPP, pengurusnya, ketua lingkungan, itu ketua dari Legio saya gitu. Itu kan aneh gitu loh Romo, sepertinya seperti itu kan gitu loh. Sepertinya mereka ini kan orang yang aktif di gereja, aktif melayani, tahu firman Tuhan, terima ekaristi. Mereka ikut misa tiap pagi loh Romo, gitu loh. Bareng saya, istilahnya saya juga misa pagi gitu loh. Jadi mereka tidak pernah bisa melihat saya ini, saya sampai bilang begini, kenapa saya aktif seperti sekarang? Saya bilang begitu. Karena saya menebus masa-masa lalu saya, masa-masa yang saya buang dulu, saya sia-siakan. Jadi saya tebus sekarang. Saya mau aktif karena saya mau mengenal Tuhan bukan dari omongan Romo, bukan dari guru agama saya, bukan karena iman dari keluarga saya yang turun-temurun Katolik, tetapi saya mau mengalami sendiri. Saya mau ingin mengenal Tuhan dengan cara saya berelasi sendiri. Tetapi kok saya nggak diterima gitu loh. Saya ini ikut juga Emmaus Journey. Di situ ada 4 buku dan buku keempat ini tentang Seven Last Word-nya Tuhan Yesus menjelang dia disalib sampai wafat disalib. Itu kan dikupas. Dan saya merasa mereka ini semua kayak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman now yang begitu mengupas hidup seseorang, menghakimi hidup saya gitu loh. Tanpa melihat saya ini benar-benar tulus gitu loh. Tulus. Oke. Saya paham maksud Ibu. Tulus melayani, tulus enggak pamrih saya Romo. Bahkan saya punya saya bilang gitu loh. Kenapa mereka seperti itu gitu loh Romo? Kenapa justru mereka ini kan yang mengenal Tuhan, kenapa mereka yang seperti itu gitu loh. Padahal orang-orang yang di bawahnya, maksudnya orang-orang yang cuma sekedar masuk gereja hari Minggu, mereka yang cuma sekedar begitu tidak seperti itu gitu loh Romo. Itu yang menjadi concern saya Ya, gitu loh. terima kasih. Terima kasih.
Ibu Fei Manopo, terima kasih untuk sharing pengalamanmu. Ada hal yang luar biasa. Sebetulnya yang pertama, Ibu Ibu melakukan karya-karya kebaikan. Karya-karya kebaikan yang kita lakukan bisa dinilai buruk oleh orang. Perhatikan, itu yang pertama. Tindakan-tindakan baik. Yesus juga melakukan tindakan hal-hal yang baik, berkata baik, melakukan penyembuhan, menolong orang-orang miskin. Yesus melakukan itu. Tapi apa kata orang Farisi? Itu pencitraan, cari nama. Itu macam-macam. Dan itu apa yang penting? Yang kedua, hal yang penting yang Ibu perhatikan adalah hubungan pribadi dengan Ibu, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu ada landasan kuat untuk kita. Kalau orang berpendapat buruk, itu hak dia. Karena itu, iblis mau menggoncangkan Ibu lewat manusia, seperti kata Santa Faustina. Manusia itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Karena itu, perhatikan, Ibu tetap berpusat kepada Yesus, memandang Yesus. Lakukan tetap hal-hal yang baik. Apa pendapat orang, hal-hal yang buruk, itu hak orang. Itu dia punya keputusan untuk menghakimi. Dan dia menanggung sendiri apa yang menjadi perbuatan dia. Karena itu, ketiga, hal yang luar biasa yang Ibu lakukan. Kalau orang berkata begini, Ibu mencari nama, mencari jodoh, mencari hal-hal yang itu. Mari, ketenangan Ibu akan meruntuhkan semua hal yang tadi mereka sampaikan. Karena itu, tetap tenang, tetap teguh di dalam Tuhan. Jadilah baik meskipun orang berpendapat buruk. Tadi saya katakan, jadilah pendosa yang tetap beriman. Terima kasih Bu Fe. Tuhan berkati. Terima kasih Romo, kalau saya boleh tambahin ya. Kita semua dalam pelayanan pasti pernah ketemu orang yang macem-macem ya. Banyak sekali, semakin istilahnya Romo, semakin kita semakin tinggi kita berada, anginnya semakin kencang gitu ya. Ya, betul. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dan tetap berbuat baik kepada mereka. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang Farisi. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Apapun pandangan orang, ketika kita berbuat baik untuk Tuhan. Dan ketika kita berbuat baik, kita nggak minta pujian, kita nggak minta orang pandang kita. Kita terus berbuat baik karena memang kita cuma mau berbuat baik karena Tuhan yang sudah amat sangat baik kepada kita. Itu aja tambahannya Romo. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada Suster kayaknya yang mau bertanya, Suster. Sebenarnya pertanyaan saya tadi saya sudah masukkan dalam chat itu Ibu dalam pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Romo berkaitan dengan tadi soal apa tadi acara itu ritual pemanggilan arwah di tempat kecelakaan itu. Jadi sebenarnya acara apa namanya ritual adat kita orang Manggarai. Setelah saya berada di sini di tanah rantauan di sini, Romo baru saya menyadari bahwa ternyata salah yang saya ikuti dulu di Manggarai. Dan saat juga sadar bahwa Romo Umpi sudah menjelaskan itu berulang-ulang pada kami. Pertanyaan saya Romo, bagaimana menjelaskan hal ini kepada keluarga? Karena itu juga menjadi assignment bagi saya oleh salah seorang pastor di sini, dia juga seorang pastor exorcism, that saya harus menjelaskan kepada keluarga untuk stop ya, cut off semua ritual-ritual adat khususnya yang berkaitan dengan darah, pemanggilan arwah seperti itu, pemanggilan roro seperti itu. Lalu saya coba pernah sampaikan itu kepada pihak keluarga, dan mereka katakan, kau baru lahir tadi malam. Tradisi kita sudah ada
sudah sejak sebelum. So di sini saya bingung Romo antara kita sebagai religius, sebagai pihak suara gereja, seperti yang diajarkan untuk mengajarkan tentang doa kuasa roh, darah Yesus, segala macam. Tetapi ketika kita sudah berhadapan dengan keluarga, di sini agak sulit. Kira-kira mungkin Romo punya metode atau bagaimana mau menjelaskan ini kepada umat, kepada khususnya umat kita di Manggarai, secara khusus juga untuk pribadi saya, untuk keluarga saya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Suster untuk pertanyaan ini. Itu tradisi pemanggilan arwah memang itu bertentangan dengan iman Katolik, terutama kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh King Saul, Raja Saul dalam Alkitab. Itu kitab 1-2 Samuel itu dia kalah di sana, dia akhirnya ditimbusi oleh roh kebencian pada saat dia memanggil arwah dari Elia. Jadi dia pergi ke seorang perempuan nekromancer, dia mencari tahu tentang nasib orang-orang yang meninggal dan dia panggil arwah dari Eli. Jadi saat itu dia kemasukan roh. Maka Suster, semua ritual itu yang terjadi di daerah kita dan di mana saja itu memang ada ritual-ritual macam itu. Sederhananya begini, Suster. Kita sulit bertemu dengan keluarga yang sudah memiliki sistem belief, sistem kepercayaan bahwa mereka terus harus diberi ritual, bahwa mereka harus diberi makan, harus diberi doa atau macam-macam itu pemanggilan. Sebetulnya berdoa saja itu penting. Tapi solusinya, Suster, dalam ritual-ritual adat macam itu kita dapat menggunakan, saya selalu menawarkan ini, mereka harus menggunakan air suci. Menggunakan air suci dan garam suci dalam itu kegiatan itu supaya pada saat mereka mendoakan arwah-arwah itu, jiwa-jiwa itu, arwah dan jiwa-jiwa itu tidak dimanipulasi, tidak ditiru oleh iblis. Maka iblis tidak akan berkuasa. Kalau ada air suci, ada garam suci, ada orang yang mendoakan, itu yang selalu saya tawarkan sebagai alternatif dan pelaksanaan pastoral selama ini. Saya minta mereka gunakan air suci pada saat ritual itu, sehingga ketika ritual itu dilakukan, iblis tidak meniru jiwa, meniru arwah sebagai orang yang dekat dengan kita. Karena itu ini solusi, Suster. Solusi. Kalau memang tadi Suster bilang, kau baru lahir kemarin, kau tidak bisa ubah kami. Ini sistem belief, sistem kepercayaan dalam diri orang. Karena itu, Suster gunakan air suci. Katakan kepada mereka, saya selalu kalau pergi retret atau kegiatan di paroki-paroki, saya selalu menerangkan hal ini untuk membantu umat. Terima kasih, Suster. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih yang sudah berani untuk bertanya hari ini. Riana, satu lagi Riana. Ya, Romo, ya. Romo Dicas $5 ya satu pertanyaan ya. mengenai Segera suaranya. Oh, bukan. Oh, Bude. air suci. Iya. Kita bisa ambil air suci dari gereja yang sudah diberkati atau kita bawa air kapan. Mengenai garam suci, itu apa yang sama juga atau kita bawa garam sendiri dari rumah, kita minta Romo untuk memberkati, udah sama? Sama, boleh. Yang penting dua-duanya harus diberkati, kan itu bahan dari alam. Bahan dari alam dipakai, karena itu dipakai oleh Nabi Elisa. Nabi Elia melemparkan garam ke sungai Elesus supaya airnya mengalir dan segalanya. Jadi begini, saya pernah juga memberkati satu mata air dari kebetulan kebun mereka ada di situ. Kebetulan ada ritual adat. Ini yang sangat mengherankan saya. Saya pergi ke tempat itu karena keluarga yang berkata, Romo, ini mata air mati total setelah ritual adat. Saya bingung pulang. Dan saya pergi ke rumah itu dan saya memberkati dengan ritual gereja. Saya berkati sumber air lalu saya berkati.
Dan ajaibnya, setelah pemberkatan, airnya memancar kembali, membual kemari. Saya pikir, Tuhan, saya tak mengerti, misteri. Maka saya bilang, oh ini garam dan air harus ada di rumah orang-orang. Yang bawalah itu kepada Romo. Yang penting mau muda, mau tua, Romo yang harus memberkati. Kenapa? Benda-benda dari alam ini bisa dipakai oleh iblis, dipegang oleh iblis. Karena itu harus ada pemberkatan. Juga rosario, rosario salib Benar, Mo. harus diberkati. Benar. Jadi mama saya kemarin karena driver's license-nya disuspended, dia pergi ke orang pinter 2 minggu lalu. Dia pulang dari orang pinter, dia bilang, oh ini dia pakai rosari. Orang Katolik. Terus apa namanya? Dia bilang, oh semuanya bakalan oke-oke aja. Jadi dia tenang. Dalam hatiku, aduh ya Tuhan, bagaimana begitu? Rosari bisa dipakai, bener Romo. Benar, betul. Makanya Romo harus Romo yang father, karena bless itu karena dari kuasa suci yang diwariskan ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Dede, terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan lagi, Bu Selvi dari Bogor. Silakan Bu Selvi di unmute. Selamat siang Romo, Ibu. Selamat siang Bapak, Suster. Gini Romo, kan aku suka doain juga orang yang sakit Romo ya. Itu kalau aku suka ke transfer gitu Romo. Doa apa ya Romo? Kenapa aku sampai bisa sakit perut? Nanti kalau misalnya orang yang aku doain nggak bisa tidur, aku malah jadi ke transfer Romo, nggak bisa tidur gitu Romo. Dan kalau misalnya orang sakit aku bisa sakit perut gitu Romo. Harus gimana doanya Romo? Oke, Bu Selvi, pertama-tama Ibu harus ketika pergi pelayanan, Ibu harus berdoa. Perhatikan, karena iblis pakai celah dalam sakit kita. Awas kita tertransfer, minta darah Yesus Ibu. Tadi saya ajarkan selalu darah Yesus ngalir dari kepala sampai jemari kaki. Dan doakan kerabat, anak-anak, awas ditimbusi. Karena iblis marah kepada Ibu Selvi karena mendoakan orang-orang itu. Marah. Jadi perhatikan, iblis marah, suster-suster yang berdoa untuk orang, juga iblis marah gitu. Dia marah karena kita mendoakan menyelamatkan orang. Tapi itu karya kebaikan. Teruslah berdoa. Tidak ada. Bagaimana Ibu supaya tidak terpapar, namanya terpapar, terinfeksi oleh roh-roh iblis itu. Ibu harus berdoa darah Yesus. Minta perlindungan dari ujung kepala sampai jemari. Milik Ibu, benda-benda, orang-orang dekat, kerabat harus hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk jawaban untuk semua pertanyaan. Terus apa namanya? Sebentar. Pak Jo, kenapa ada pertanyaan Pak Jo? Ya, saya cuma mau ngasih info. Permisi ya Romo, sebentar. Ya, Pak Jo, silakan. Ya, bagi teman-teman yang dari tadi ada orang pinter, saya ada satu nomor kontak WA yang bisa dihubungi kalau untuk masalah ke orang pinter. Boleh dicatat nanti, cukup WA saja sudah bisa menyelesaikan masalah. 0813 3944 9253. Ya, namanya Romo Ompi Latu. Ya, jadi kalau mulai sekarang ada teman-teman yang mencari orang pintar, cukup WA ke nomor yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Romo. Waduh, jangan diobral dong, Pak Jo. Nanti WA-nya Romo tambah rame loh. Ini cukup WA aja nih, orang pinternya luar biasa, nggak perlu apa, cukup WA. Ya, masalah bisa selesai. Iya, terima kasih Pak Jo. Pak Jo. Baik.
Ya, baik apa namanya untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan tadi di kolom chat, ya. Tadi doa yang saya bagikan, yang tadi saya minta teman-teman untuk screenshot, atau kalau teman-teman yang ada di WA grup PDK Maria Bunda Allah, itu doa pertama yang Romo kasih, itu doa untuk mendoakan keluarga kita yang terpapar gadget lah, kebiasaan-kebiasaan yang jelek lah, segala sesuatu yang mengikat mereka. Jadi kita bisa doakan pakai doa tersebut. Jadi tolong dipakai, dilihat dulu doanya, jangan jangan nanya dulu, dilihat dulu doanya, baru dipakai. Oke, dan terima kasih untuk waktu dan kebersamaan teman-teman di sini pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, saya akan share screen sebentar. Jangan bosen. Ibu Riana, Ibu Ya, Riana, ya. itu kirim dong doa-doanya. Tadi saya suruh foto terhalang dengan gambar dan apa jadi. Oh iya, sebentar lagi nanti saya keluarin lagi. Oke. Baik, untuk teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi, untuk semua ministry Romo Ompi, silakan boleh bagi yang teman-teman di Amerika, boleh di Zelle ke saya, Riana, di 650 580 3488. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia, boleh silakan ditransfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 182 785 8889. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya 650 580 3488. 100% dari yang teman-teman berikan kita akan persembahkan untuk ministry Romo Ompi. Pasti banyak Thank keperluan you. yang Romo butuhkan. Ya, terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membagikan tadi doa yang tadi saya bacakan. Nah, bisa lihat semua kan doanya ya. Coba saya gedein deh sebentar. Nah, semoga bisa dilihat doanya. Oke, boleh tolong di screenshot aja. Di screenshot aja doanya. Saya ada. Oke. Baik, satu lagi. Nah, ini untuk doa yang umum. Untuk orang-orang yang terikat dengan gadget, keluarga-keluarga yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kejahatan-kejahatan yang mengikat, kecemasan, ketakutan. Ini doa yang harus kita doakan. Bu Riana, tolong tampilkan ulang yang Iya, saya akan mundur lagi. doa pertama. Iya. Ini udah semua selesai? Udah ya, kalau udah saya balik lagi. Oke? Sudah semua selesai? Baik, saya Udah. akan close ya. Terima kasih. Ya, semoga bisa membantu ya untuk teman-teman yang membutuhkan. Bagi teman-teman yang nggak bisa screenshot, kasih tahu saya, nanti saya bisa kirim lewat ke WA kalian langsung. Baik, Romo, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk teman-teman, untuk kehadiran teman-teman semua. Dan gimana Romo, minggu depan Romo masih sempat nggak beracara bersama-sama dengan kita lagi? Boleh. Oke, kalau Romo masih boleh, nanti temanya saya akan bawa dalam doa dulu. Boleh Tema sekali. apa yang kira-kira Roh Kudus mau kita bicarakan untuk minggu Amin. depan. Ya, jadi minggu depan jangan lupa waktu dan jam yang sama kita akan bersama-sama lagi dengan Romo Ompi, pastinya dengan tema yang tidak kalah menariknya dengan tema hari ini. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, yang ada pertanyaan apa-apa, boleh tolong dikasih tahu ke saya, boleh ke WA ke saya. Jadi paling nggak saya tahu gitu loh, kebutuhan teman-teman apa yang paling banyak tuh ya. Jadi
mungkin kebutuhan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk yang lain. Jadi paling nggak saya tahu masukan dari teman-teman apa yang paling teman-teman butuhkan dalam kehidupan harian. Karena terus terang, keadaan di Amerika, di Indonesia, di Australia pastinya berbeda. Ya, dengan challenge yang berbeda juga. Ya, nomor WA saya 650 580 3488. Oke. Sekali lagi 650 580 3488. Baik, nanti WA ke saya, nanti saya akan share doa yang tadi Romo Ompi bagikan kepada kita semua. Baik Romo, sebelum kita akhiri pada acara ini, ya nanti saya share nomor teleponnya Romo. Kalau enggak ntar jadi selebriti Romo. Seluruh dunia antara repot. Untuk Tuhan Yesus lakukan. Oke, baik. Kita akan minta berkat dari Romo sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini. Terima kasih Romo. Silakan. Pak Endi dan Ibu Riana, sahabat-sahabat Tuhan, suster, mari kita meminta berkat Tuhan. Meminta darah termulia Yesus turun atas kita, atas keluarga. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Murah, Engkau tersalib di Golgota, dan dari atas salibmu mengalir darah dan air. Mengalirlah sekarang darah dan air untuk saudara-saudariku, dan biarlah oleh kekuatan darah dan air itu, belas kasihan, cinta, penyembuhan, mengalir ke atas tubuh, jiwa, dan roh kami semua. Bentuklah kami dengan rahmat-Mu, dan biarlah aliran-aliran belas kasih masuk dalam sum-sum tulang kami, dalam syaraf, dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Isilah ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh roh jahat, dan biarlah darah dan air belas kasihan-Mu memeterai kami. Maka oleh kekuatan penumpangan tangan, berkat mengalir untuk saudara-saudariku, dan mereka semua beroleh kemurahan dan cinta ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk Ya. doanya. Terima kasih banyak Bu untuk Riana waktu dan dan Pak Endi, terima kebersamaan kasih. bersama-sama. Banyak sekali yang ingin menonton siaran ulang. Karena Iya. itu sangat Ditunggu aja dibutuhkan. dalam 1 jam saya akan upload ke YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Iya. Jadi buat teman-teman Dan yang tadi miss doanya, yang tadi miss WA saya, boleh nanti ditonton ulang di video channel YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Oke, dan tolong di-share video-video tersebut supaya boleh membantu semakin banyak orang untuk lebih mengenal Tuhan, untuk belajar, untuk mengetahui kalau Tuhan kita amat sangat luar biasa dan Tuhan amat sangat mengasihi kita semua sampai Tuhan memberikan kepada kita Romo yang luar biasa, memberikan kepada kita kesempatan untuk saling belajar, saling menyapa dari seluruh dunia yang ada. Terima kasih teman-teman semua. Sampai kita berjumpa minggu depan, waktu dan tempat yang sama ya, dengan tema yang tidak akan. Kenapa? Dengan tema yang nanti kita akan bagikan di WA group. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali Romo. Terima kasih Romo. Sehat Have a Romo. blessed Terima weekend. kasih Romo Oke, Ompi, Tuhan terima kasih Bu berkati. Riana. Iya, Berkat Romo. sama-sama. Tuhan berkati ya semuanya ya. Felicia, Tuhan berkati. ya. Terima Ya, God kasih Romo bless. Ompi dan Ya, Ibu terima Riana. kasih. Ya, bye.